Lo pernah berpikir gini nggak bro? Mengapa kita semua terpesona oleh hal yang tidak diketahui? Mengapa hal yang tidak dapat diprediksi itu menarik perhatian kita? Sudah menjadi sifat manusia untuk tertarik pada hal yang tidak diketahui dan tidak dapat diprediksi. Psikologi ini dapat diterapkan dalam cinta dan hubungan. Gue akan memberitahu lo 5 gerak psikologi untuk membuat siapapun memikirkan lo tanpa henti. Tapi ingat bro, jangan buat main-main dan jangan gunakan teknik ini sembarangan. Aturan pertama, tidak selalu dapat diprediksi. Manusia adalah makhluk yang penuh rasa ingin tahu. Kita tertarik pada misteri dan hal-hal yang tidak dapat kita pahami. Ketika lo mudah ditebak, lo mudah dipahaminya. Itu seperti film yang telah lo tonton berkali-kali. Lo tahu setiap baris, setiap adegan, tidak ada kejutan yang cepat membosankan. Orang kehilangan minat pada hal-hal yang dapat mereka prediksi, terutama dalam hubungan. Kegembiraan akan hal yang tidak diketahui itulah yang membuat segala sesuatunya tetap hidup. Dengan menjadi tidak dapat diprediksi, lo pada dasarnya memanfaatkan dasar-dasar manipulasi yang lo mainkan dengan prinsip-prinsip penghargaan dan ketidakpastian. Ini seperti mesin slot bro. Hadiah yang tidak dapat diprediksi membuat orang menarik tuas. Dalam hal ini, lo adalah mesin slotnya bro. Kadang-kadang lo memberikan perhatiannya, kasih sayang, dan secara tidak terduga, ketidakkonsistenan ini memicu sesuatu jauh di dalam otaknya, menciptakan semacam kecanduan. Dia mulai mendambakan perhatian lo, karena dia tidak bisa memprediksi kapan dia akan mendapatkannya. Ini bukan hanya soal menjadi sebuah misteri, ini tentang menciptakan sebuah roller coaster emosional. Yang tertinggi akan semakin tinggi. Ketika dia tidak melihatnya, akan turun ketika lo berada jauh. Buatlah dia berusaha keras untuk mendapatkan perhatian lo. Ini adalah bentuk kontrol psikologis, cara untuk membuat dia terus memikirkan lo, karena dia tidak bisa memahami pola lo bro. Aturan kedua, membuat mereka bergantung secara emosional sama lo. Disinilah lo masuk ke dalam pikiran mereka. Ini bukan hanya tentang selalu ada untuknya, ini tentang menjadi orang yang dia tidak bisa hidup tanpa lo. Lo akan menjadi orang yang memahaminya lebih daripada orang lain dan memanfaatkan emosi dan ketakutannya yang terdalam. Dengarkan dia bro, pelajari apa yang membuatnya tergerak dan kemudian gunakan pengetahuan itu untuk menjadi jangkar emosionalnya. Dan inilah triknya bro, lakukan secara selektif untuk kadang-kadang selalu ada untuknya. Dan di lain waktu, tarik kembali ketidakkonsistenan. Ini menciptakan rasa urgensi dan kebutuhan yang membuatnya mendambakan kehadiran dan dukungan lo, sekaligus menjaga identitas lo tetap kuat. Lo jangan sampai tersesat dalam peran sebagai sistem pendukungnya. Kejar impian dan sasaran lo sendiri. Keseimbangan antara mendukung secara emosional dan menjaga kemandirian lo menciptakan daya tarik magnetis yang tak tertahankan. Lo memberinya dukungan emosional, namun sesuai dengan keinginan lo, membuatnya semakin bergantung pada koneksi unik lo. Aturan ketiga, menghilang tiba-tiba. Yang satu ini tentang elemen kejutan dan kekuatan ketidakhadiran ketika lo tiba-tiba kurang tersedia atau hilang dari radar. Orang cenderung menginginkan apa yang tidak dapat mereka miliki, dan dengan menghilang, lo menjadi sesuatu yang tidak dapat dia miliki untuk sementara waktu. Ketika lo konsisten dan dapat diprediksi, lo membuat sebuah pola, tapi lo harus mematahkannya. Diam bro, jangan menelpon, jangan ngechat, dan jangan beri dia penjelasan. Ini memicu respon psikologis yang disebut keengganan untuk kehilangan. Itu adalah prinsip yang menyarankan orang lebih termotivasi oleh rasa takut kehilangan sesuatu daripada prospek mendapatkan sesuatu yang bernilai setara. Saat lo tidak ada, dia mungkin merasakan potensi kehilangan. Yang ironisnya membuat nilai lo dalam hidupnya meroket. Tapi taktik ini perlu diatur waktunya dengan tepat. Ini bukan tentang berbayar atau menyebabkan kecemasan. Ini tentang menciptakan kekosongan secara strategis. Lalu muncul kembali tepat ketika dia benar-benar merasakan ketidakhadiran lo. Ketika lo kembali, lo akan menemukan bahwa minat dan penghargaannya terhadap lo telah tumbuh.
Ini bukan hanya permainan, tapi ini memahami sifat dan psikologi manusia. Aturan keempat, hindari cemburu pada cowok lain di sekitar mereka. Kecemburuan adalah emosi yang umum, yang sering terlihat sebagai tanda kelemahan dan rasa prihatin. Ketika lo menunjukkan rasa cemburu, lo mengatakan padanya bahwa lo merasa terancam, bahwa lo tidak percaya diri dengan posisi lo. Itu bukan gambaran yang ingin lo proyeksikan. Lo harus mewujudkan rasa percaya diri dan rasa aman, dua sifat yang sangat menarik. Strateginya di sini adalah untuk tetap tidak terpengaruh ketika ada cowok lain di sekitarnya. Jika dia sedang berbicara dengan cowok lain, tetap tenang bro, dan tunjukkan bahwa lo merasa aman dalam diri lo sendiri, dan dalam apapun yang lo miliki dengannya. Sikap cuek ini sebenarnya dapat menguntungkan lo. Itu seperti prinsip reaktan. Ketika seseorang merasa kebebasan memilihnya dibatasi, mereka lebih menginginkannya dengan tidak menunjukkan kecemburuan. Lo tidak membatasinya, lo hanya memberinya kebebasan untuk memilih. Secara paradoks, hal ini seringkali membuat dia memilih lo sesuai posisi lo, sebagai pilihan yang lebih percaya diri dan tidak diganggu. Namun ini tidak berarti lo menjadi pasif atau cuek. Ini tentang menunjukkan kepadanya bahwa nilai dan harga diri lo tidak bergantung pada tindakannya. Lo mengendalikan emosi lo, bukan sebaliknya. Dengan menguasai ini, lo meningkatkan daya tarik psikologis lo. Lo bukan sekedar cowok lain yang bereaksi dengan mudah karena cemburu. Lo adalah cowok yang menonjol, karena lo aman dalam diri lo sendiri dan tidak terkoyakkan oleh potensi persaingan. Aturan kelima, memprioritaskan tujuan dan ambisi lo di atas kesenangan sesaat. Ini adalah tentang menunjukkan di mana letak prioritas lo. Ini adalah permainan psikologi yang kuat. Ketika lo fokus pada tujuan dan ambisi lo mengirimkan pesan yang jelas. Lo terdorong, lo memiliki tujuan, dan lo tidak mudah terpengaruh oleh kepuasan jangka pendek. Sikap ini sangat menarik bro, memposisikan lo sebagai seseorang yang bernilai dan bermakna tinggi. Inilah cara lo menerapkannya bro. Biarkan dia melihat bahwa tujuan lo adalah yang utama. Ini bukan tentang mengabaikan dia atau hubungan lo, tapi ini tentang menunjukkan bahwa lo tidak tergantung padanya. Kebahagiaan atau rasa kepuasan lo adalah diri lo sendiri, dengan jalan lo sendiri. Hal ini menciptakan dinamika, di mana dia melihat lo sebagai seseorang yang berjuang untuk sesuatu yang lebih besar. Seseorang yang tidak hanya hidup untuk saat ini, tapi membangun masa depan. Itu adalah sifat yang secara psikologis menarik bagi orang-orang. Dan secara alami, mereka tertarik pada individu yang menunjukkan ambisi dan tekad. Terlebih lagi, pendekatan ini memanfaatkan konsep kelangkaan. Ketika lo kurang tersedia karena lo mengejar ambisi, waktu lo menjadi lebih berharga. Dia akan mulai melihat waktu dan perhatian lo sebagai sesuatu yang berharga. Dengan melakukan ini, lo bukan sekedar pilihan lain dalam hidupnya, tapi lo adalah hadiahnya. Lo menjadi seseorang yang dia ingin kaitkan dengan seseorang yang dia hormati dan kagumi. Oke bro, jika menurut lo strategi ini menarik, tekan tombol like-nya bro, dan bagikan pemikiran lo di kolom komentar. Salam pria keren, semangat bro.